Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Haleluya. Kami menyambut sidang jemaat semuanya dalam ibadah pendalaman Alkitab sore hari ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyelidiki maksud Tuhan, untuk menyelidiki apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu kita akan membuka dalam doa. Saya undang sidang jemaat bersama-sama berdoa dengan kami yang ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Kau sangat baik dalam kehidupan kami, yang selalu menyertai kami ya Bapa. Dalam setiap langkah kami percaya tidak pernah Tuhan Kau lepas dari memperhatikan kami. Sungguh kasih setiamu selalu melimpah setiap hari, setiap waktu. Dari kami lahir sampai kami sekarang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah kami sekarang boleh datang ke hadirat-Mu. Kami boleh Tuhan bertemu dengan Engkau. Kami boleh tahu Tuhan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, biarlah firman menjadi jawaban untuk setiap Tuhan pertanyaan kami, setiap beban kami, hati yang rindu akan Engkau. Biarlah boleh Kau puaskan dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh memulai ibadah kami dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat kami masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu, persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi
Haleluya, puji Tuhan. Ayo percaya saat kita bernyanyi, menyampaikan rasa syukur kita, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kita pujikan, kiri kananku ada Tuhan. Kepadanya siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu berkiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Kau, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Sekali lagi, ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Amin. Ku percaya kepada Tuhan, kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua. Oh, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Oh, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Oh, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus sekali lagi, dalam hidupku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Kita ingat, kita selalu percaya bahwa Dia akan selalu mengasihi kita. Yesus, Kau sungguh baik. Agungkan selamanya.
ini doamu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sangat percaya di mana Engkau menyampaikan firman-Mu, terutama berita Natal Tuhan, maka firman-Mu sanggup menghapus segala kemustahilan Tuhan. Seperti Natal adalah keajaiban, firman-Mu mendatangkan keajaiban bagi kami semua. Berita Natal merupakan keajaiban untuk mengubahkan kami, untuk menolong kami, menyembuhkan kami, sampai menyempurnakan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan berita Natal di tengah kami sekalian. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua dimanapun berada saat ini. Urapi semua mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Pembaruan hidup terjadi, pertolongan ajaib terjadi, kesembuhan ajaib terjadi. Sampai kesempurnaan mempelai wanita yang siap menyambut Natal yang kedua jika Yesus datang kembali kedua kali di awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usirkan semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan jamah kami. Terima kasih. Gereja lain bersamaan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada, terutama merayakan Natal juga. Berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar, takbisan benar, penyembahan benar, mencapai satu tubuh yang sempurna, dan Yesus segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan, berita Natal. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Tidak lupa kami menyampaikan selamat Natal 2022
dan menyongsong tahun baru 2023 yang akan datang. Tuhan kiranya selalu menyertai dan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, berita Natal tetap kita ambil di dalam kitab Kidung Agung. Ini pelajaran kita setiap hari Jumat di Royal Room ya, Hotel Danau Toba Internasional. Setiap hari Jumat kita belajar Kidung Agung ya. Sekarang sudah Kidung Agung 5 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku, sakit asmara. Kalau kita baca mulai ayat 2 sampai ayat 7, itu keadaan gereja Tuhan mempelai wanita, tubuh Kristus mempelai wanita istri, keadaan mempelai wanita suam-suam, tidur tapi hatinya bangun, suam-suam. Sehingga ketika mempelai pria, Yesus mengetok pintu, ya malaslah, mau buka ada alasan. Saya sudah buka baju kok mau pakai lagi, malaslah. Begitu, saudara. Jadi suam-suam kuku, ya malas dan seterusnya. Akhirnya satu waktu dia sudah diketok berapa kali, satu waktu ya sudah saya buka. Begitu dibuka pintu, wah sudah tidak ada lagi Yesus di sana. Mempelai pria tidak ada lagi. Wah kalang kabut dia, berusaha mencari sampai ayat 7, sampai dipukuli, ketemu penjaga malam, dipukul, dihajar habis-habisan, tapi tidak ditemukan lagi. Tapi ketika dia bilang, katakan kepadanya, aku sakit asmara, maka Yesus menampakkan diri lagi kepada dia. Saudara, itu cerita singkatnya ayat 2 sampai ayat 7. Di ayat 8 ini, saudara, hati mempelai wanita sangat sedih. Ayat 8 tadi, ya, turunkan, ya, sangat sedih. Hati mempelai wanita, gereja Tuhan, sangat sedih dan menderita. Karena tidak menemukan kembali kekasihnya, tidak menemukan kembali Yesus mempelai pria surga, sudah pergi. Saudara, ini saudara, walaupun sudah berusaha keras, walaupun sudah berusaha secara keras, bahkan sampai mengalami aniaya dahsyat habis-habisan, namun mempelai wanita tidak berhenti mencari, tetap tidak ketemu, saudara. Tetapi mempelai wanita tetap tidak mau berhenti mencari, tetap tidak mau berhenti mencari sampai sakit asmara, sakit asmara. Maka Yesus mempelai pria menampakkan diri kembali kepada mempelai wanita. Nah ini saudara, kalau mau menemukan Yesus mempelai pria surga, kepala dari gereja, maka kita gereja Tuhan mempelai wanita harus sampai sakit asmara. Sakit asmara. Istilah sakit asmara ini artinya mempelai wanita sakit asmara, artinya mempelai wanita mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus sebagai mempelai pria lebih dari segala sesuatu, lebih dari semua di dunia. Kalau perasaan kita sudah sampai di sana, mengasihi Yesus lebih dari semua, menyingkirkan semua demi Yesus, pasti Yesus menampakkan diri selalu kepada kita. Amin. Nah, ini semoga kita mengerti, saudara. Jadi, saudara, mempelai wanita sakit asmara, mempelai wanita mengasihi mempelai pria lebih dari semua, sama dengan perhatian. Nah, perhatian mempelai wanita sepenuh tertuju kepada mempelai pria. Perhatian mempelai wanita sepenuhnya tertuju kepada Yesus mempelai pria surga, artinya pusat perhatian atau sama dengan pusat perhatian mempelai wanita adalah pribadi Yesus mempelai pria sendiri, pribadi Yesus sendiri sebagai mempelai pria surga. Saya ulangi, jadi pusat perhatian itu sakit asmara, mengasihi Tuhan lebih dari semua, perhatiannya hanya kepada Tuhan, memusatkan atau pusat perhatian kita mempelai wanita adalah pribadi Yesus sendiri sebagai mempelai pria surga, bukan berkatnya, pribadinya. Nah itu sakit asmara itu bukan pada berkatnya. Oh saya cinta karena apa? Kaya dia. Wah gawat saudara ya. Begitu dapat hartanya tendang ya, bah gawat itu.
Bukan, karena pribadinya. Amin, karena pribadinya. Jadi kita memusatkan perhatian kepada pribadi Yesus sebagai mempelai pria surga. Bukan berkatnya, bukan mujizatnya. Banyak orang yang sakit sembuh, oh Yesus hebat. Begitu sakit meninggal, ya apa Yesus itu? Bukan dia itu. Nah ini, pada pribadinya. Pada malam Natal yang bahagia ini, ayo kita memusatkan perhatian pada pribadi Tuhan, pada pribadi Yesus mempelai pria surga. Bukan berkatnya, bukan mujizatnya. Jadi sakit asmara adalah mengenal pribadi Yesus sebagai mempelai pria surga sedalam-dalamnya. Pribadinya, bukan berkatnya, bukan mujizatnya lagi, tapi pribadi Yesus sedalam-dalamnya. Puji Tuhan. Memang pengenalan ini ada dua. Kalau kita belajar Matius 16 ayat 13 sampai 16. Mari kita baca dulu Matius pasal 16. Ini pengenalan, pengakuan terhadap pribadi Yesus. Memang ada dua. Saudara, Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saudara, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya pada murid-muridnya, kata orang siapa anak manusia itu? Ayo, kata orang siapa saya ini? Kata Yesus. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, mujizat. Elia itu mujizat. Yohanes Pembaptis juga mujizat, Elia mujizat. Ada yang mengatakan Yeremia, juga ada mujizatnya, atau salah seorang dari para nabi. Nah, ini pengenalan yang umum. Biasanya sampai hari ini orang Kristen bilang, siapa Yesus? Oh baik dia, oh dia kasih saya berkat, dia kasih sembuhkan saya, luar biasa dia. Itu saja. Tetapi ada yang lain. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapa aku ini? Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini pribadi, bukan aktivitas, bukan mujizat, bukan berkat, pribadi. Jadi ada dua pengenalan, ada dua macam pengenalan, pengakuan tentang Yesus. 13 sampai 14 tadi. Pengenalan, pengakuan secara umum. Sampai hari ini orang Kristen mengenal Yesus ya begini, yaitu mengenal Yesus dalam aktivitasnya, dalam mujizatnya. Nah ini ya. Jadi pengenalan secara jasmani. Oh dia itu yang menyembuhkan orang sakit, dia itu yang baik, kasih makan orang banyak, dia itu ini. Itu hanya aktivitasnya, hanya mujizatnya. Ini pengenalan secara jasmani. Dalam Yohanes 6, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, wah heboh, ini nabi, ini raja. Ada yang maksa supaya Yesus jadi rajanya. Enak, kalau Yesus jadi raja kan enak, tidak usah kerja aku. Dia bawa batu aja, jadikan batu roti, sudah makan, ya enak. Begitu orang Kristen ini, begitu kami hamba Tuhan, hanya mengenal Yesus, mujizatnya luar biasa, dahsyat, tapi pribadinya belum tentu, belum tentu. Itu saudara. Mari kita lihat Yohanes 6, saudara, ayat 15 sampai 16. Ini mengenal Yesus sebagai nabi, sebagai raja yang sanggup memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Bisa dia, luar biasa dia. Ini bukan pribadinya, tapi mujizatnya. Mari Yohanes 6, 15, 16. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia. Ayat 14, 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya. Jadi itu mulai Yohanes 6 itu saudara, yaitu tentang 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang, Yesus itu. Lalu orang itu melihat mujizat diadakannya, mereka berkata, dia benar nabi, ini nabi, mujizat ini yang akan datang ke dalam dunia. 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ini pengenalan umum. Jadi mengenal Yesus sebagai nabi, sebagai raja yang sanggup memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan.
Pengenalan semacam ini sangat rendah, sehingga imannya tidak teguh. Kalau kita hanya mengenal Yesus karena mujizat, sakit disembuhkan, miskin jadi kaya, hanya karena itu, pengenalan yang sangat rendah. Imannya, sehingga imannya tidak teguh, tidak tahan menghadapi goncangan. Jangankan goncangan pencobaan, goncangan pengajaran menyucikan, dengar firman, jangan kawin cerai, jangan. Waduh, marah dia. Aku kaya, aku hebat. Kenapa tidak boleh kawin cerai? Tidak boleh merokok, tidak boleh ini. Kenapa? Tidak tahan sudah. Tidak tahan. Jangankan pencobaan, baru dengar firman tidak tahan. Coba Yohanes 6, 60, 61, 66. Ini saudara, kita lihat di Yohanes 6. Itu saja ayat 60, 61 dan 66, 60, 61. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-muridnya yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya, tidak teguh. Kalau hanya mengenal Yesus, Raja, Nabi, tapi hanya memberi makan, menyembuhkan, hanya itu aja. Tidak tahan imannya. Mulai dari waktu itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Tadi waktu 5 roti 2 ikan, ini Raja kita, ini Nabi kita. Tapi begitu Tuhan bicara soal dosa, perkataan keras yang menyucikan dosa, ya mulai mundur-mundur, bersungut, akhirnya mundur jauh, tinggalkan Yesus. Nah ini, saya tidak tahan. Jadi pengenalan jasmani itu sangat rendah, karena imannya tidak teguh, tidak tahan menghadapi goncangan, yaitu tidak tahan menghadapi firman pengajaran yang keras, yang menyucikan dosa-dosa. Sampai dengan bersungut-sungut, mereka bersungut-sungut semua. Begitu mendengar pengajaran, terlalu lama, terlalu keras, terlalu ini, bersungut. Karena cuma lihat roti makan, sakit sembuh. Kalau mau disucikan dosanya, terlalu lama firman, terlalu keras, terlalu. Padahal yang terlalu dagingnya, yang terlalu dagingnya. Coba saja, saudara dengar firman 1,5 jam, terlalu. Coba ngomong dengan temannya, 4 jam, masih ada kacang, ayo jangan pulang dulu, ayo. Sampai pagi bisa. Yang terlalu siapa? Dagingnya. Dagingnya. Nah ini imannya lemah. Tuhan tolong kita semuanya ya. Jadi mengundurkan diri, bersungut-sungut, mendengar firman pengajaran yang menyucikan dosa, mulai bersungut-sungut ya, sampai mengundurkan diri dan tidak lagi ikut Yesus. Padahal mulutnya, aku pengikut Yesus, tapi tidak ikut Yesus. Artinya mengikut keinginan diri sendiri, cari hamba Tuhan yang sesuai keinginannya. Ya luar biasa saudara, berkat istri 2 luar biasa. Itu yang senang. Senang dia. Kalau dosa tidak disinggung, hanya yang jasmani itu, senang. Luar biasa, ini diurapin. Kalau dosa, ngamuk dia. Nah ini hati-hati. Sehingga Tuhan tolong kita semua. Jadi mengikut diri sendiri, keinginan sendiri, mengikut ajaran palsu, sampai mengikut setan. Padahal dia bilang Yesus, tapi mengikut setan. Sama dengan orang-orang, ayo jadi raja kami. Yesus tidak mau, karena raja hanya kasih makan, bukan raja segala raja. Mengikut Yesus, tapi bukan mengikut Yesus, mengikut setan, karena tidak mau disucikan. Mengikut setan, mempertahankan dosa sampai binasa selamanya. Ini pengikutan pertama. Secara umum hanya aktivitasnya, mujizatnya, pribadinya tidak kenal. Tidak kenal Yesus mana, setan mana, tidak kenal. Itu ya. B ayat 15, ini pengenalan yang benar. 15 tadi. Bukan di Matius 16 ayat 15. Matius 16 ayat yang ke-15 ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini pengenalan, pengakuan secara khusus, perhatian pada pribadi Yesus. Sakit asmara, pribadinya, mau miskin mau kaya terserah, yang penting saya cinta pribadinya.
Kan begitu kalau kita cari suami, cari istri. Masa, oh yang penting saya cinta barangnya. Wah, gawat saudaraku kalau begitu. Sebentar lagi dia akan tinggalkan semuanya. Jangan saudaraku ya, pribadinya. Itu semoga kita bisa mengerti saudaraku ya. Yaitu pengenalan pada pribadi Yesus. Ini, jadi pengenalan, pengakuan secara khusus. Secara khusus. Tadi umum, Kristen umum begitu. Luar biasa Yesus. Ketika sakit jadi sembuh. Ketika sakit jadi meninggal. Waduh, mulai loyo. Wah, kok gini ya ikut Tuhan ya? Kok gini? Mulai. Nah, ini sakit. Tapi ini pengenalan secara khusus, yaitu pengenalan kepada pribadi Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias sama dengan Kristus. Artinya yang diurapi. Yang diurapi. Ada 3 jabatan yang diurapi. Saudaraku, ada 3 jabatan yang diurapi. Saudaraku, dalam Alkitab. Pertama raja. Raja Saul diurapi. Raja. Yesus raja segala raja. Kemudian kedua nabi diurapi. Nabi. Saudaraku, Nabi Samuel diurapi. Jadi nabi. Dan yang ketiga yang diurapi adalah saudaraku, raja, nabi, imam besar, imam-imam. Waktu Harun ditahbiskan, Harun imam besar, anak-anaknya imam-imam ditahbiskan, mereka diurapi. Jadi 3 jabatan ini. Mesias sama dengan Kristus yang diurapi. Ada 3 jabatan. Raja, segala raja, itu Yesus raja, itu diurapi. Raja Saul dan lain-lain diurapi. Kemudian nabi diurapi. Nabi ini manusia. Nabi manusia itu diurapi. Pengantara. Nabi itu pengantara manusia dengan Allah. Dia adalah manusia juga. Kemudian saudaraku, imam besar, imam-imam, hamba, itu diurapi. Satu lagi, dia adalah anak Allah. Nah, ini pengenalan secara khusus. Yesus Mesias itulah raja, nabi, manusia, itulah hamba, imam besar, imam-imam, hamba. Tapi dia juga anak Allah yang hidup. Kalau saya tarik garis, ini yang harus diajarkan secara lengkap kepada sidang jemaat. Jangan cuma Yesus raja, dahsyat, kita kaya. Yang miskin, ya bukan anak raja ini. Anak siapa? Pengemis. Begitu. Jangan. Yesus memang anak Allah, berkuasa. Tapi dia, ini garisnya vertikal. Dia adalah manusia, nabi, manusia yang sengsara mati di kayu salib. Dia raja, dia anak Allah yang berkuasa, dahsyat. Tapi dia juga manusia yang sengsara sampai mati di kayu salib. Ini yang harus diajarkan. Jadi ketika kita mengalami kuasa Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tapi ketika harus sengsara karena Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Amin. Nah, bukan cuma raja, tapi loh kok saya miskin ya? Bagaimana? Dia adalah manusia sengsara. Dia adalah raja vertikal. Dia adalah raja, tapi dia adalah hamba. Dia raja berkuasa, tapi dia adalah hamba. Dia melayani juga. Jadi kalau ditarik 4 titik ini adalah salib. Jadi saudara, mengenal pribadi Yesus sebagai Mesias, saudara, sebagai Mesias anak Allah, sama dengan mengenal Yesus yang disalib. Nah, ini mengenal pribadi Yesus, bukan berkatnya. Ketika kita diberkati belum tentu. Ayub mengatakan, belum pernah aku melihat engkau. Waktu dia diberkati. Sekarang dia duduk di debu, garuk-garuk. Baru aku melihat engkau sekarang Tuhan. Baru kenal engkau. Nah ini, mari dari awal kita mengenal Yesus yang sesungguhnya. Jadi mengenal Yesus sebagai Mesias anak Allah. Mengenal pribadi Yesus yang disalibkan di kayu salib. Yesus tanpa salib, Yesus yang palsu. Yesus tanpa sengsara, tanpa salib, Yesus yang palsu. Hati-hati. Banyak orang tidak mau salib. Ya Yesus saja yang disalib, kita tidak usah. Wah itu salah. Yesus dengan salib tidak bisa dipisahkan.
Yesus tanpa salib itulah Yesus palsu. Salib, penderitaan tanpa Yesus konyol. Penderitaan tanpa Yesus, salib tanpa Yesus hancur gitu. Tapi kalau penderitaan karena Yesus mulia. Amin, mulia. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Jadi pengenalan pada pribadi Yesus sedalam-dalamnya, sama dengan sakit asmara mengasihi Tuhan lebih dari semua, yaitu dimulai dengan kita rela mengalami, kita dimulai dengan mengenal Yesus yang disalib, sama dengan kita rela juga mengalami salib bersama Yesus. Itu pribadi, bukan berkatnya. Mau diberkati mau tidak terserah. Mau terjadi mujizat jasmani atau tidak, sakit sembuh, miskin kaya atau tidak, terserah. Yang penting saya bisa mengikut Yesus dalam salibnya, mengenal Yesus yang disalib, sehingga saya rela juga mengalami salib Kristus. Itu mengenal pribadi Yesus dengan sedalam-dalamnya. Semoga kita mengerti pada saat ini. Jadi kita merayakan Natal. Kita merayakan Natal pada malam ini untuk mengenal pribadi Yesus sedalam-dalamnya, yaitu Yesus yang disalib di atas kayu salib. Ini yang harus kita kenal hari-hari. Bukan berkatnya, bukan mujizatnya, bukan. Tapi Yesus yang disalib, salibnya itu permulaan kita mengenal dia. Saya menjadi guru di lembaga pendidikan Alkitab Kristus Ajaib, Lempinal Kristus Ajaib. Saya katakan pada murid-murid, kalau engkau ya melayani Yesus, di mana engkau diterjunkan, ditandai salib, kamu menderita tanpa dosa, menderita karena Yesus, mungkin bisa tidak makan, mungkin bisa ya macam-macam penderitaan itu, difitnah oleh sebelah-sebelah mungkin dan lain-lain. Itulah yang benar. Itu pengenalan yang benar, pengikutan yang benar. Di situ yang benar. Tapi kalau engkau mulai melayani lalu, oh om saya diminta di sini, wah luar biasa kamu, wah hati-hati. Banyak yang hosana, hosana waktu Yesus naik keledai. Sesudah itu salibkan dia lah, itu orang itu juga. Hati-hati. Jadi mari saya ulangi, kita merayakan Natal malam ini untuk mengenal pribadi Yesus sedalam-dalamnya, yaitu Yesus yang disalib di atas kayu salib. Kita harus rela juga mengalami salib Kristus, menderita karena Yesus. Puji Tuhan. Lukas 2 sama dengan pengalaman gembala dulu pada malam Natal. Sekarang kita bandingkan dengan malam Natal. Pengenalan kita pada Yesus kita bandingkan dengan malam Natal. Lukas 2 8 sampai 12. Lukas 2 8 sampai 12. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga, berjaga-jaga, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Malam itu menunjuk akhir zaman. Yesus datang kedua kali itu fajar menyingsing. Ini sudah malam. Tinggal tunggu sedikit waktu fajar menyingsing, Yesus datang. Sudah, Yesus segera datang. Sudah ya? Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ini tandanya, kelahiran Tuhan tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Inilah salib. Kalau kita bicara lampin itu kan, ya misalnya ada teko yang panas atau wajan yang panas, ya kan ambil kain itu pegang. Jadi yang panas bukan tangan kita, kainnya yang panas. Betul ya? Nah, itu sudah bicara salib. Yesus yang menanggung penderitaan kita. Amin. Nah, itu lampin. Nanti kita bicara. Saya cuma tunjukkan supaya tidak bingung loh kok. Kenapa salib ada lampin, ada palungan?
Sama itu. Sehingga mari, jadi pada malam Natal gembala-gembala berjaga-jaga sehingga bisa melihat, mengenal bayi Yesus yang dibungkus lampin dan terbaring dalam palungan. Ini artinya sekarang Yesus yang disalib di kayu salib. Lampin menanggung penderitaan. Palungan makanan domba-domba, Yesus rela dimakan. Nah itu salib juga. Salib semuanya. Sekarang mengenal Yesus dalam salib. Dulu bayi Yesus yang ditandai lampin dan palungan, gembala dulu. Sekarang kita harus berjaga-jaga dalam penggembalaan. Dulu gembala berjaga, sekarang kita semua, gembala, domba-domba semua, kita semua harus berjaga-jaga dalam penggembalaan. Sama dengan tergembala dengan benar dan baik, sehingga kita bisa melihat, sehingga kita tergembala dengan benar dan baik, yaitu selalu di kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok harus itu kandang penggembalaan, dan hanya dengaran pada suara gembala. Firman penggembalaan itu berjaga-jaga dalam penggembalaan, ada di kandang selalu, kemudian hanya mendengar suara gembala yang benar, firman penggembalaan yang benar, dan dengar. Maka satu waktu kita akan melihat bayi Yesus yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Ini sama dengan mengenal Yesus, pribadi Yesus sedalam-dalamnya. Sama dengan mengenal Yesus yang disalib, mengenal Yesus yang disalib di atas kayu salib. Sama. Dulu gembala berjaga-jaga melihat bayi dibungkus lampin, kemudian juga di dalam palungan. Sekarang kita berjaga-jaga dalam penggembalaan, tergembala dengan benar baik, selalu di kandang penggembalaan. Nanti saya tunjukkan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok itu. Kebaktian umum, kebaktian pendalaman Alkitab, kebaktian doa penyembahan. Itu. Dan hanya mendengaran pada suara gembala. Maka kita akan mengenal pribadi Yesus yang disalib di atas kayu salib, mengenal Yesus sedalam-dalam. Mari kita periksa lampin dulu. Ada tanda lampin. Lampin adalah kain untuk menanggung beban. Beban itu bisa panas. Kalau wajan ya sudah panas, goreng mau dipindahkan, wah tidak mungkin tangan kita. Ya paling pakai sarung tangan. Lampin juga itu, kain lampin. Atau ada yang tradisional di kain dilipat-lipat, nah begini bisa. Itu kain lampin, menanggung beban panas, menanggung beban dingin juga bisa. Karena dingin tidak bisa dipegang, ya pakai kain lampin. Atau menanggung beban berat juga. Kalau ngangkat-ngangkat misalnya talinya ini kasih lampin, nah, baru kuat kita angkat. Kalau enggak, sakit. Nah, itu kain lampin, menanggung beban panas, dingin, berat. Artinya, jadi Yesus lahir ditandai, dibungkus dengan kain lampin. Lampin itu kain menanggung beban. Artinya Yesus lahir untuk menanggung beban, untuk menanggung beban manusia di dunia ini, terutama beban terberat, yaitu dosa, beban dosa yang membebani manusia mulai di dunia ini sampai di neraka selama-lamanya. Kalau beban sakit, begitu sakit berapa lama, berapa tahun sakit, lalu harus meninggal dunia, selesai. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, sebab mulai sekarang dia beristirahat. Amin. Jadi meninggal dunia itu bukan sesuatu yang dahsyat tuh. Tidur di dalam pelukan, beristirahat, tidur di dalam pelukan tangan Tuhan. Itu arti rohani dari Alkitab. Tuhan sudah beritahu semua. Jadi kalau lapar sampai mati ya sudah selesai. Tapi
kalau dosa, mulai di dunia ini kita tersiksa. Ada yang berbuat dosa senang? Ayo, kalau mau tantang Tuhan, umpama suami saya berselingkuh, saya senang. Ya senang. Nggak senang, menderita. Sampai di akhirat pun, di neraka pun tetap menderita selama. Itu dosa, beban terberat dari manusia. Dan segala sesuatu yang hebat di dunia, kekayaan hebat, kepandaian hebat, kedudukan hebat, tidak bisa menyelesaikan dosa. Mau gunung emas berapapun di dunia tidak bisa menyelesaikan dosa. Dan semua manusia di dunia, termasuk rohaniawan saya, termasuk kawan-kawan hamba Tuhan, sepenuh nabi, rasul dalam Alkitab, tidak bisa menyelesaikan dosa. Karena semua manusia sudah berbuat dosa. Jadi dari dalam dunia deadlock, dosa binasa, dosa binasa. Harus dari surga. Tuhan buka jalan dari surga. Dari dunia sudah deadlock, tidak ada jalan keluar. Mengatasi dosa, menanggung beban dosa, tidak ada. Tuhan saudara harus membuka lewat surga, jalan dari surga. Jalan satu-satunya lewat Natal. Jalan satu-satunya untuk menyelesaikan beban dosa di dunia adalah lewat Natal, yaitu Yesus lahir. Natal yaitu Yesus lahir menjadi manusia, satu-satunya manusia yang tidak berdosa, menjadi satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tetapi harus mati di kayu salib. Jadi mungkin saudara kaget, loh kok Natal pakai perjamuan suci ini? Loh memang ada kaitan dengan korban Kristus. Ada apa Yesus lahir ke dunia? Untuk memberi kita berkat, untuk ini percuma, binasa semua. Satu hanya, untuk mati di kayu salib menebus dosa baru kita selamat, amin. Nah itu tujuan utama. Jadi tujuan utama kita ditebus bukan kuliah tinggi, kuliah ini, bukan. Orang di luar Yesus terlalu banyak yang pandai, nggak usah ditebus. Ditebus itu untuk diselamatkan, amin. Nah, jadi ini, ayo jangan salah-salah, jangan salah kaprah, begitu. Sungguh-sungguh kita mengikut Yesus hari-hari ini. Jadi saudara, semua di dunia tidak bisa. Jalan satu-satunya lewat Natal, yaitu Yesus harus lahir menjadi manusia, satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Yang diberitakan, loh kok bisa tahu Yesus mati dan lain-lain? Kok bisa tahu kita? Yang diberitakan lewat firman penginjilan, kabar baik dari surga. Saya tidak tahu dulu, karena saya berasal dari desa yang ya sangat terpencil, sangat tidak maju desa saya. Jadi ya keselamatan saya cari di kuburan, di mana-mana bersama keluarga semua. Tapi ketika ada penginjil datang ke daerah kami, itu teman sepak bola almarhum ayah saya dulu, waktu masih muda sepak bola. Setelah itu dia jadi hamba Tuhan, penginjil, lalu datang ke daerah kami. Lah itu yang datang ke rumah, menginjili. Ini Yesus satu-satunya yang mati, baru kami percaya. Jadi ini diberitakan lewat Injil keselamatan, firman penginjilan, kabar baik diberitakan, saudara ya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Jadi merayakan Natal malam hari ini, kita harus menerima, mendengar-dengaran pada firman penginjilan, kabar baik yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia ini, tetapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa, untuk manusia berdosa. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Jadi kita mengenal Yesus yang disalib lewat Injil keselamatan. Jadi lewat Injil keselamatan, kabar baik, firman penginjilan, kita bisa mengenal Yesus yang disalibkan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ini malam Natal yang bahagia. Ada penginjilan ini. Yesus Natal, Yesus datang ke dunia. Terima dia. Terima Injil keselamatan untuk menyelamatkan kita. Terima Yesus yang disalib untuk menyelamatkan manusia berdosa.
Proses keselamatan bagaimana? Setelah mendengar Injil, kita percaya. Proses keselamatan pertama, iman. Percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Jangan ragu. Ada dua, ada tiga, enggak, satu. Satu juru selamat itu. Hanya Yesus. Satu-satunya juru selamat. Kemudian, kedua, bertobat. Kalau sudah percaya Yesus, iman itu adalah rem untuk kita tidak berbuat dosa. Begitu mau tabrak, mobilnya mau nabrak, remnya pakem, imannya kuat, tidak jadi nabrak. Bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan, mati terhadap dosa. Sesudah itu baptisan air. Orang percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan. Itu ada ayatnya, Roma 6 ayat 4 ayatnya ada. Harus dikuburkan. Dikubur itu dari ujung rambut sampai kaki masuk di tanah kalau mayat. Kalau baptisan air masuk di air. Harus dikuburkan. Orang mati harus dikuburkan dalam air bersama Yesus, sehingga dia bangkit dari kuburan air bersama Yesus, keluar dari air bersama Yesus. Maka langit terbuka, surga terbuka. Kita mendapat hidup baru, hidup surgawi, yaitu roh bagaikan burung merpati dari surga turun. Baptisan Roh Kudus, itu hidup baru, hidup surgawi. Kita mendapat baptisan Roh Kudus, hidup dalam urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, sehingga kita hidup dalam kebenaran. Jadi hidup surga itu bukan kaya, bukan, benar. Bukan kaya miskin, bukan pandai bodoh. Hidup surga, hidup surga itu benar, titik. Tidak boleh tidak benar. Carilah kerajaan surga dan kekayaannya. Betul? Salah. Kebenar. Jadi surga itu benar. Jangan dibilang, oh ini surga kita kaya. Oh, enggak. Yesus saja perahu enggak punya, kubur pinjam. Surga itu, amin. Surga itu. Jadi jangan mengenal pribadinya yang hanya kasih makan, sembuh. Bukan. Dia yang menderita karena kita disalibkan. Itu yang harus kita kenal. Puji Tuhan. Semoga terbuka wawasan kita pada malam ini. Tuhan tolong kita semua. Ayo hidup benar. Kalau hidup benar, Amsal 10 ayat 2-3. Selamat dan diberkati oleh Tuhan. Lah baru. Kalau sudah mengenal Yesus yang disalib, mau diberkati, mau ini terserah Tuhan. Saudara, nah itu harta benda yang diperoleh dengan kefasikan, dengan kejahatan tidak berguna. Tapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Selamat. Kalau kita hidup dalam kebenaran, hasilnya selamat. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tapi keinginan orang fasik dan diberkati oleh, tidak dibiarkan kelaparan. Puji Tuhan. Inilah saudaraku merayakan Natal. Ada kain lampin Yesus yang disalibkan, menanggung beban dosa. Itu yang harus kita kenal. Ayo mengenal pribadi Yesus yang disalib. Kita rela juga sengsara untuk percaya. Oh, untuk percaya sengsara kami mengalami. Tadi saya sudah cerita, saya dulunya tidak kenal Tuhan, ayah ibu saya tidak kenal Yesus. Lalu kami sudah cari sendiri-sendiri ke kuburan orang terkenal. Wow, tahu semua saya. Ke kuburan orang sakti katanya. Saya di situ, tidur di situ untuk mencari keselamatan. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, waktu itu kami miskin. Kami masih disuplai, ada yang dibantu oleh dari keluarga. Anak-anak kecil diberi susu, diberi ini. Tapi ketika kami percaya Yesus, stop. Wah, enggak boleh, sudah stop. Bantuan stop. Untunglah kami kuat. Tetap sampai hari ini. Amin. Sampai almarhum Israel meninggal, tetap kami percaya Tuhan semuanya. Ya memang begitu. Harus sengsara untuk percaya Yesus, untuk bertobat. Apalagi biasa korupsi. Wah, bisa. Sekarang aku mau bertobat, tidak korupsi. Bagaimana anakku SPP-nya? Bagaimana ini? Harus. Itu mengenal Yesus yang disalibkan. Amin. Bukan mengenal hanya berkatnya dan hanya salib Yesus. Sampai baptis air juga. Sampai hidup benar. Wah, namanya hidup benar ini banyak diejek. Saya mengajarkan helm aja, ditentang, hamba Tuhan yang nentang.
Mau apapun pakai helm, saya bilang. Itu peraturan pemerintah, kebenaran. Wah, diejek. Terserah. Saya bilang terserah, pakai SIM, pakai helm. Kebenaran itu bukan cuma di gereja, tapi di mana-mana kita tetap benar. Amin. Dia diberkati oleh Tuhan. Selamat. Tuhan tolong kita. Sekarang Palungan, ke Palungan. Tadi Lampin itu salib. Palungan juga salib, sama. Palungan adalah tempat makan domba-domba. Betul ya? Palungan, rumput, itu semua. Nah, Yesus ditaruh di sana. Maksudnya untuk jadi makanan domba-domba. Sama. Palungan tempat makan domba-domba. Yesus lahir di Palungan. Artinya, saudara, Yesus siap menjadi makanan domba-domba. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ada dua macam makanan domba. Ada dua macam makanan domba. Satu, Yohanes 1 ayat 1 ayat 4. Kan Yesus tadi, bayi Yesus siap jadi makanan. Dari bayi Yesus ini kita dapatkan dua macam makanan domba-domba. Satu, Yohanes apa Yesus itu? Pada mulanya adalah firman, logos, firman pengajaran. Logos itu firman pengajaran yang benar, perkataan Tuhan sendiri. Ayat menerangkan ayat dalam Alkitab. Logos itu firman pengajaran bersama dengan Allah. Dan logos itu adalah pribadi Allah. Lalu apa yang terjadi dengan logos? Firman pengajaran. Firman itu, logos itu menjadi manusia, lahir menjadi manusia, itulah Yesus yang ada di Palungan. Menjadi makanan, siap jadi makanan. Dan diam di antara kita. Kita melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa itu anak tunggal Bapa? Yesus. Jadi, saudara, ini ya, yang pertama dua macam makanan domba. Yang pertama logos. Logos sama dengan firman pengajaran yang benar yang sudah lahir menjadi manusia. Jadi makanan rohani kita adalah logos, firman pengajaran yang benar, kabar mempelai, kelanjutan dari kabar baik. Penginjilan tadi itu kabar baik dari surga. Orang berdosa tidak dihukum, Yesus yang disalibkan supaya kita selamat dan diberkati, itu kabar baik. Sekarang logos adalah kabar mempelai, firman pengajaran yang benar, kabar mempelai, yaitu firman Allah yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Tadi penginjilan kedatangan Yesus pertama, Natal pertama ini. Sekarang logos, firman pengajaran, yaitu kabar mempelai, yaitu firman Allah yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Bukan lagi bayi, tapi dalam kemuliaan sebagai raja, segala raja mempelai pria surga, untuk menyucikan dan mengubahkan kita yang sudah selamat, yang sudah diberkati, menjadi sempurna seperti Yesus, menjadi mempelai wanita surga. Kabar mempelai, Yesus mempelai pria, kepala, suami kepala. Kita mempelai wanita, istri tubuh Kristus. Ini kabar mempelai, pengajaran yang benar. Logos itu makanan kita. Sehingga semoga kita mengerti. Jadi bayi Yesus itu logos, pengajaran itu makanan kita yang pertama. Domba-domba. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Sehingga, jadi makanan domba adalah ya namanya makan. Sehingga, kalau Bapak Ibu saya biasanya ini pagi ya ada nasi, siang makan nasi, malam makan nasi, ya diulang terus. Kenapa tidak bosan? Sudah umur berapa kita ini? Kok nasi itu? Karena makanan. Betul ya? Nah, itu. Coba kalau camilan. Coba kalau camilan. Apa saya sebutkan? Sudah ya? Nah, pagi disediakan apa? Kolak pisang. Besok kolak pisang lagi, ngomel sudah. Lah, tidak ada yang lain. Karena camilan bukan makanan. Kalau makanan diulang. Itu makanan, tidak bosan diulang. Jadi makanan domba adalah firman pengajaran yang benar, firman penggembalaan. Makanan domba adalah firman penggembalaan, yaitu logos, firman pengajaran yang diulang-ulang, yang dipercayakan Tuhan kepada seorang gembala untuk disampaikan kepada domba-domba sidang jemaat
Dengan setia, gembala harus setia memberi makan. Dengan berkesinambungan, berurutan. Dan diulang-ulang. Itu baru makanan kalau diulang. Diulang-ulang. Saudara, diulang-ulang itu, saudara. Semoga kita bisa mengerti. Untuk menjadi, diulang-ulang untuk menjadi tongkat gembala. Firman penggembalaan itu sama dengan tongkat gembala. Nanti saya terangkan apa gunanya tongkat. Tongkat gembala komando. Ya, penggantian Panglima TNI, ya tongkatnya diserahkan. Tongkat komandonya. Dari si A ganti si B, tongkatnya serahkan. Itu tongkat komando, itu gembala. Bukan lain-lain. Jangan sampai dalam sidang jemaat tongkat komandonya tua-tua. Gembala sini kamu khotbah. Gembala jangan khotbah. Waduh, bagaimana? Coba aja kalau Panglima TNI-nya ada 5, bagaimana? Tongkat 5, wah susah. Yang satu bilang serbu, yang satu mundur, yang satu gelundung. Waduh, kacau. Satu aja, seorang gembala, amin. Itu tongkat komando. B, sebagai makanan domba-domba. Nah, inilah logos firman pengajaran yang dipercayakan Tuhan kepada seorang gembala. Itu menjadi tongkat komando dan menjadi makanan bagi kita. Jadi merayakan Natal yang berbahagia ini, kita harus menerima, dengar-dengaran kepada firman penggembalaan, firman pengajaran benar yang diulang-ulang. Itu firman penggembalaan atau firman pengajaran yang diulang. Apapun resiko yang harus dihadapi, apapun resiko yang dihadapi. Nah, ini rela sengsara juga. Yesus sampai mati di kayu salib. Dia bayi yang lahir di palungan. Artinya dia bayi harus mati di kayu salib untuk menjadi makanan bagi kita semua. Itu logos firman pengajar. Kita juga menerima logos. Apapun risikonya, apapun salib yang harus dipikul, harus itu. Semoga kita bisa mengerti. Ini merayakan Natal. Tadi firman penginjilan terima supaya selamat. Apapun resikonya. Di stop susu untuk anak kecil ya terus. Apapun resiko, jangan di stop susu. Ya sudah saya kembali yang dulu aja. Tidak usah penginjilan lagi. Tidak usah Yesus saya kembali. Jangan. Harus berani. Amin. Nah, mengenal pribadi Yesus yang disalibkan. Kita rela disalib. Mengalami salib bersama Tuhan. Untuk terima penginjilan, selamat, percaya, bertobat, baptis air baptis hidup benar, selamat, diberkati. Untuk menerima firman pengajaran juga harus terima salib. Pedang dengan salib tidak bisa dipisahkan. Tuhan tolong kita semua. Mari sekarang kita pelajari tadi firman penggembalaan berguna untuk tongkat, komando dan makanan. Tongkat dulu. Tongkat penggembalaan. Yeskiel 20:37. Yeskiel 20 ayat yang ke-37. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku, tongkat penggembalaan, dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Puji Tuhan. Jadi ini kita harus menerima firman penggembalaan untuk menjadi tongkat komando bagi domba-domba. Tongkat gembala menjadi komando bagi domba-domba. Jadi tongkat gembala ini menuntun kita masuk ke kandang penggembalaan. Tongkat komando firman penggembalaan. Itu bisa menuntun kita untuk masuk ke kandang penggembalaan. Ruangan suci. Ada 3 macam alat di situ. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok kita. Ini itu sama dengan Kisah Rasul 2 41-42. Sesudah baptis penginjilan mau kemana? Ke kandang. Mari coba Kisah Rasul 2 41. Ini kandang penggembalaan juga. Orang yang menerima perkataannya memberi diri dibaptis, hidup benar. Hari itu mereka bertambah 3.000 jiwa.
hidup benar, selamat, diberkati, sudah percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, selamat, diberkati. Tidak cukup sampai di sini. Mau kemana? 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam pemecahan roti. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam berdoa. 3 macam ibadah. Inilah kandang pengembalaan versi Perjanjian Baru. Versi Perjanjian Lama, ruangan suci, 3 macam alat tadi. Nah, mari mulai meja roti sajian. Ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Dulu ketekunan dalam firman pengajaran dan memecahkan roti sama. Sekarang ketekunan dalam dalam kebaktian, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Itu saudara ya, semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong kita semua. Ini domba diberi makan roti perjamuan suci, roti firman perjamuan suci, seperti malam ini makanan domba. Kemudian pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Tadi belum ya, persekutuan dengan anak Allah tadi, meja roti sajian, anak Allah dalam firman pengajaran dan korban Kristus. Pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, semacam ini juga. Kebaktian umum, persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam urapan dan karunia. Lalu mezbah dupa 1. Tadi di Kisah Rasul persekutuan juga. Mezbah dupa, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Ketekunan dalam berdoa Allah Bapa. Jadi lewat kandang pengembalaan kita bersekutu dengan Allah Anak, anak Allah, Allah Roh Kudus, Allah Bapa, lengkap. Kenapa harus 3? Karena kita terdiri tubuh, jiwa, roh. Jadi di dalam kandang penggembalaan, maka tubuh, jiwa, roh kita, ini tubuh, jiwa, roh, melekat kepada Allah Tritunggal. Sehingga tidak bisa dijamah oleh setan Tritunggal, setan antikris, nabi palsu, nggak bisa menjamah. Kita tidak bisa jatuh dalam dosa-dosa, puncak dosa, dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, nggak bisa jatuh di situ. Dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan, tontonan yang tidak baik, sampai saudaraku perbuatan percabulan, sampai nikah yang salah, kawin campur sekarang viral. Wah, di mana-mana luar biasa, luar biasa. Sekarang ini hati-hati. Kawin cerai, wah sudah. Di gereja pun sekarang viral, kawin campur sudah diberkati. Kawin cerai sudah tinggal 1. Kawin mengawinkan, seks bebas. Kalau sampai itu sudah, ya sudah selesai. Sudah tamat dunia ini. Tinggal 1. Tuhan tolong kita semua. Tapi kalau kita tergembala, tubuh, jiwa, roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Mana ada setan mau menjamah, tidak bisa. Tidak bisa jatuh dalam dosa, puncak dosa, tidak bisa disesatkan. Tidak bisa disesatkan. Sehingga tadi Yeskiel 23 itu kita dihitung oleh Tuhan. Sehelai rambut pun dihitung. Begitu teliti Tuhan menghitung kita untuk memiliki kita, untuk menghitung. Hanya yang di kandang dihitung, di luar kandang dicari. Bisa saya ulangi, di dalam kandang sudah dihitung, di luar kandang sedang hilang, sedang dicari. Amin, amin. Nah, itu yang betul itu. Ayo, ya bukan berarti menyampaikan firman lagu ribuan datang, wah berhasil, belum tentu. Menyampaikan firman banyak yang masuk kandang, nah, itu keberhasilan. Amin, itu keberhasilan. Tongkat gembala membawa kita masuk ke kandang. Setelah masuk di kandang, sudah berbuat apa lagi? Keluar kandang juga. Yohanes 10 ayat yang ketiga, ayat yang ke-16. Mari. Nah, sudah dihitung, dipelihara oleh Tuhan, sehelai rambut dihitung, biar tak berdaya dihitung, dipelihara, diperhatikan sampai dimiliki oleh Tuhan. Jangan egois. Di luar masih banyak domba lain, kandang lain juga masih banyak, harus kita kunjungi. Inilah kebaktian fellowship. Mari, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya, menuntunnya keluar. Sudah ada di kandang,
sudah dihitung oleh Tuhan, diperhatikan, sudah dipelihara, dimiliki, tapi Tuhan tidak mengajarkan kita egois. Ayo keluar, lihat domba yang lain. Ada lagi padaku domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tongkat gembala menuntun domba-domba juga keluar dari kandang penggembalaan. Kemana? Untuk masuk persekutuan tubuh Kristus yang benar. Sehingga terjadi satu kawanan dengan satu gembala, satu tubuh dengan satu kepala. Pembangunan tubuh Kristus. Inilah Yesus di palungan sebagai tongkat penggembalaan. Yesus di palungan, pengajaran yang benar itu tongkat komando dalam penggembalaan. Untuk masuk kandang, kita sehelai rambut dihitung, kita dipelihara, dimiliki oleh Tuhan. Tapi jangan egois, dibawa keluar lagi, ayo ketemu kandang lain, domba lain, ayo jadi satu. Untuk masuk persekutuan tubuh Kristus yang benar, berdasarkan pengajaran yang benar. Untuk jadi satu gembala, satu kawanan dengan satu gembala. Coba kalau sekarang ini, kan tadi ditunjukkan GPT mana, ada gereja Gepeta, ada gereja. Lalu saya bilang, saya gembala saudara. Enggak mau. Ada gembala kami masing-masing. Iya kan? Nah, tapi apa ini? Satu kawanan, satu gembala. Siapa gembalanya? Yesus, gembala agung. Amin. Nah, itulah arah kita. Jangan egois, jangan hanya pokok gereja saya besar, hebat. Oh, belum. Masih egois itu. Masih ada domba di kandang lain. Itu firman penggembalaan. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, saudara. Semoga kita mengerti. Ini sebagai tongkat gembala. Kemudian B sebagai makanan domba-domba. Ini logos. Yesus di palungan, lahir di palungan. Logos, firman pengajaran yang saudara, logos yang lahir menjadi manusia, siap dimakan. Sebagai apa? Makanan rohani itu sebagai tongkat komando. Sebagai apa? Makanan domba-domba. Jika tidak makan jasmani kita, kenapa harus ada makanan domba? Kalau tidak makan jasmani, lemah, kemudian sakit, kemudian saudara, lemah, sakit, kemudian mati. Lapar, pertama lapar, tidak makan lapar jasmani, lemah, lapar tidak dikasih makan, lama-lama lemah. Saya seringkali dulu khotbah begini pingsan sebentar, setelah kasih manisan, gula-gula sini ya, kasih gula-gula, sebangun lagi khotbah lagi. Heran orang, loh kok bisa? Karena saya puasa waktu itu, jadi gulanya kurang, tidak makan. Nah, kadang-kadang khotbah sambil tidur di situ di podium. Pernah juga kasih, langsung saya khotbah, selesai. Ya itu, ya, lapar, lemah, sakit, mati kalau tidak makan terus. Rohani juga sama. Kalau kita tidak makan firman, rohani selalu mulai lapar. Gimana kalau rohani lapar? Sungut-sungut, ngomel terus. Apa ini? Ngomel tuh. Lalu lemah. Gimana rohani lemah? Mulai kecewa, putus asa. Oh kok gini ya? Wah sudah. Aku ndak sekolah minggu lagi. Aku ndak sangkur lagi. Berhenti aku. Putus asa. Itu lemah rohani. Sakit. Gimana sakit rohani? Berbuat dosa. Mulai gosip-gosip. Oh kamu tahu ya itu mulai. Sampai puncak dosa nanti, sampai mati rohaninya, binasa selamanya. Harus makan, harus makan. Makanya Yesus di palungan, siap, aku sudah siap jadi makanan. Makanlah firman pengajaran. Tuhan tolong kita. Kalau makan, hasilnya kalau kita makan itu mendengar. Kalau makan nasi kan gini. Kalau makan firman dengar, Roh Kudus menolong kita mendengar sungguh-sungguh, ngerti. Roh Kudus menolong kita mengerti, Roh Kudus menolong kita percaya yakin, sudah ada di dalam hati, kenyang sudah itu, tidak akan ngomel.
Kalau sudah jadi iman, firman menjadi iman dalam hati, kita kenyang, tidak jadi ngomel, yakin. Lalu praktek firman. Nah, jadi darah daging. Nah, itu sudah ya, Tuhan tolong kita. Hasilnya, kalau kita makan firman, Ibrani 5:14, penyucian panca indera. Tetapi makanan keras, firman pengajaran, untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kita mengalami penyucian panca indera. Nah, penyucian itu bertumbuh ke arah dewasa. Jadi kalau makan kan bertumbuh, oh tambah tinggi anakku ini ya, tambah sehat, tambah dewasa. Nah itu kalau kita rohani penyucian panca indera, itu tambah dewasa. Penyucian panca indera. Mari, tadi gembala-gembala juga mengalami penyucian panca indera, melihat Yesus dalam yang dibungkus dengan lampin, firman penginjilan, melihat Yesus yang di dalam palungan, firman pengajaran. Gembala juga disucikan, kita yang digembalakan disucikan panca indera. Mari, Lukas 2 ayat 9 sampai 10. Lukas 2 ayat 9 sampai 10. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Nah, pertama takut, perasaannya peraba, kulit peraba takut. Waduh, apa ini? Takut. Lalu kata malaikat, jangan takut. Takut jadi jangan takut. Takut secara daging itu adalah takut pada sesuatu sampai melawan Tuhan. Nah, itu takut. Bukan takut ada setan, bukan. Takut pada sesuatu, tanda petik, sampai melawan Tuhan, itu takut. Takut tidak punya uang sampai melawan Tuhan, korupsi. Nah, itu ketakutan manusia. Perasaan peraba, alat indera yang namanya kulit peraba. Takut pada sesuatu sampai berbuat dosa. Takut pada suaminya sampai bohong. Suaminya tanya, "Loh, Bu, itu, itu takut." Kalau disucikan menjadi takut akan Tuhan. Amin. Nah, membenci dosa, membenci dusta, apapun salib yang harus dihadapi. Mau suami marah, ya sudah, salah saya, harus ngaku. Iya Pak, saya salah, saya gunakan uang tidak benar, salah saya Pak, minta ampun. Begitu. Jangan itu takut daging, melawan Tuhan, melawan suami, melawan Tuhan. Ayo, biar ketakutan hilang menjadi takut akan Tuhan. Benci dosa, benci dusta, apapun salib yang harus dihadapi, penderitaan yang dihadapi. Lalu 19:20. Mari Lukas 2, ayo cepat ya. Lukas 2 19 dibantu ya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya untuk merenungkannya. 20. Maka kembalilah gembala sambil memuji memuliakan Allah. Segala sesuatu yang mereka dengar, yang mereka lihat, mata, telinga mata, semua sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Mata memandang bayi, memandang pribadi Tuhan. Mata, pandangan dunia ini. Mata ini ya banyak memandang dunia ini. Pandangan dunia disucikan. Pandangan daging, pandangan dunia disucikan menjadi hanya memandang Yesus. Hanya memandang Yesus satu-satunya. Ya, pribadi Yesus satu-satu. Oh, kalau kita memandang Yesus ya luar biasa. Kita akan menjadi ibu, ayah yang adil, yang benar, yang adil. Tidak akan memihak mana. Kita menjadi, kalau menjadi bos yang adil, karena takut sama Tuhan, memandang Tuhan. Oh, mau seorang wenang pada bawahan kita, dia punya Tuhan juga. Hati-hati. Pandangan kepada Tuhan. Apalagi hamba Tuhan memandang Tuhan, wow, adil kepada jemaat. Semua diperlakukan sama. Mau miskin, mau kaya, mau siapa, sama. Yang penting benar, adil, tidak memihak siapapun, memihak Tuhan, memihak pengajaran yang benar. Semoga kita mengerti. Lalu telinga, saudara. Lalu saudara, tadi 20 ya. Mereka memuji ini hidung.
memuji menyembah Tuhan. Hidung disucikan, mencium bau dupa. Kita bisa memuji menyembah Tuhan. Jangan mencium bau busuk, gosip terus nanti. Bukan memuji menyembah Tuhan, bergosip terus itu. Jangan. Biarlah malam ini kita pulang sungguh-sungguh memandang Yesus yang ada di bungkus kain lampin. Selamat, perbaiki semua, hidup benar diberkati. Memandang palungan, ayo makan firman malam ini. Tongkat komando digembalakan sampai dihitung. Keluar persekutuan yang benar sampai satu tubuh. Kemudian makan makanan sampai disucikan panca indera. Tadi mata memandang Tuhan, hidung mencium bau dupa, memuji, menyembah Tuhan. Tadi ketakutan mana bisa menyembah. Kalau takut itu memuji, mau menyembah, takut tidak bisa. Tapi sekarang dia sudah memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Kemudian lihat, mata memandang, mata sudah, telinga mendengar. Telinga hanya mendengar pengajaran yang benar. Telinga mendengar firman pengajaran yang benar. Jangan mendengar yang lain. Hanya pengajaran yang benar, perintah Tuhan itu. Dan semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Sudah dikatakan kepada mereka sesuai mereka mengatakan pada orang lain. Nah itu sudah. Jadi mulut memberitahukan, bersaksi kepada yang lain. Mulut bersaksi kepada yang lain. Ayat 17 itu juga. 17, mari. Ya. Ayat 17, yuk. Ya. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu. Memberitahu, bersaksi. Nah ini penting. Kalau tidak mau bersaksi nanti menyangkal Tuhan. Ayo bersaksi. Apa yang kita alami dari pekerjaan firman pengajaran benar, logos mengerjakan hidup kita, saksikan kepada yang lain. Saksikan keluarga kita. Aduh betul, dulu saya belum dengar pengajaran, kacau hidup saya, nikah saya kacau, sekarang mulai ditata oleh Tuhan. Saksikan. Kalau bersaksi, lihat saya saudara, bersaksi itu naik tangga. Begitu saudara mendapat pekerjaan firman menyucikan, bersaksi naik tangga. Inventaris, nanti lagi naik tangga lagi, naik tangga bersaksi. Tapi kalau satu kali ditolong tidak bersaksi, turun lagi, sudah bisa lagi, naik terus. Itu bersaksi. Mulut bersaksi, 5 indera disucikan. Markus 7:37. Kalau telinga, mata saja baik, semua jadi baik. Indera baik, semua jadi baik. 2 aja ini. Mari, mereka takjub dan tercengang berkata, Ia menjadikan segalanya baik. Mulai dari apa? Tuli, telinga yang tadinya mendengar gosip, sekarang mendengar firman pengajaran. Jangan kalau mendengar firman kita, waduh terlalu lama, terlalu ini. Mendengar gosip, apalagi. Jangan. Ayo perbaiki telinga, disucikan. Mendengar yang baik. Yang bisu, mulut yang bisu tidak ada arti rohani. Gosip dan lain-lain, itu tidak ada arti rohani. Seperti orang bisu, tidak ngerti, tidak ada arti rohani. Ayo, jadilah mulut yang bersaksi. 2 ini saja baik, segalanya jadi baik. Amin. Segalanya. Ayo malam Natal ini, lihat bayi yang ada di palungan, telinga, mulut kita jadi baik, semuanya jadi baik. Ada yang hancur di rumah tangga, ada yang hancur di ekonomi, ada periksa telinga dan mulut. Kalau 2 ini belum, ayo perbaiki. Pasti Tuhan jadikan semua baik. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita mengerti. 1 Petrus 1:22. 1 Petrus 1:22. Mari. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaknya kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kalau kita sudah disucikan, kamu menyucikan diri, sudah disucikan panca indera, maka kita bisa saling mengasihi. Kita bisa saling mengasihi dengan tulus ikhlas. Apa sih saling mengasihi itu? Suami mengasihi istri, istri mengasihi, gampang-gampangan aja ya. Kita mengasihi sesama kita, sesama imam mengasihi. Tapi saya tidak punya apa-apa, mengasihi, tidak usah. Hanya berbuat baik.
Mengasihi sesama seperti diri sendiri itu berbuat baik, jangan berbuat jahat. Belum bisa apa-apa, berbuat baik aja. Hanya berbuat baik. Jangan merugikan sesama. Sampai jangan menyakiti sesama. Sampai bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini saling mengasihi. Kita akan dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sehingga Tuhan tolong kita menjadi dewasa rohani sampai sempurna seperti Yesus. Satu lagi terakhir, makanan yang kedua. Yesus di palungan tadi logos, firman pengajaran, menjadi diulang-ulang menjadi firman penggembalaan, untuk selaku firman penggembalaan menjadi tongkat mengarahkan kita dan jadi makanan rohani, mendewasakan rohani. Yang kedua, Yesus di palungan itu perjamuan suci. Perjamuan suci. Malam ini kita mau terima perjamuan. Saya uraikan sedikit dulu. Yohanes 6 55 sampai 56. Yohanes 6 55 sampai 56. Sebab dagingku adalah benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Terus, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Puji Tuhan. Saya ulang. Jadi Yesus yang ada diberikan lampin, dibendung dengan kain lampin, itu Yesus yang mati di kayu salib menebus dosa kita, menyelamatkan, memberkati kita. Benar, hidup benar. Kemudian Yesus yang di palungan itu sebagai makanan nomor satu, logos, makanan domba nomor satu adalah logos, firman pengajaran. Ayo kita terima malam ini. Resiko apapun, praktekkan penyucian panca indera sampai kita bisa satu tubuh, mengasihi sesama seperti diri sendiri, sampai mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu sudah satu tubuh. Contoh, umpama kadang makan tidak, karena kita tidak teliti, aduh, lalu digigit bibir, digigit sendiri, lalu kita marah, ambil tang. Tidak, namanya satu tubuh. Coba kalau yang pukul orang lain, umpama orang lain pukul kita, balas, bukan satu tubuh, betul? Nah, satu tubuh. Logos itu membuat kita satu tubuh Kristus. Berbeda bangsa, suku, kekayaan semua, tapi bisa jadi satu tubuh kalau makan firman yang sama. Amin. Pengajaran yang sama, disucikan. Semoga kita. Nah, sekarang perjamuan suci. Siapa makan dagingku, ia ada di dalam aku, Yesus, aku di dalam dia. Artinya perjamuan suci, saudara, adalah makanan sejati. Makanan sejati, sehingga kita tidak, saudara, sehingga memberi kepuasan sejati kepada kita. Ayo malam ini, saudara yang tidak pernah puas mungkin, suami sudah naik gaji, coba 2 hari, puji Tuhan Pak, puji Tuhan, sudah naik gaji. Hari minggu depan, ya masih kurang Pak, mau gimana ini kita? Nah, tidak ada puasnya manusia itu. Coba, di Taman Eden makan apa manusia itu? Saya mau tanya, makan apa? Buah. Setelah diusir ke dunia makan apa? Dari buah daun singkong enak sekali. Dari daun batang, ya dimakan. Dari batang akar dimakan, betul? Nah, pertama cuma buah, Tuhan bilang, sudah sampai ke akar. Akar ubi dimakan. Setelah akar tidak ada lagi tanaman, ya apa? Hewan dimakan. Tidak ada lagi hewan, makan manusia. Teman makan teman. Nah, itu tidak ada puasnya kita ini. Satu-satunya makanan yang memuaskan kita adalah perjamuan suci. Amin. Beri kepuasan surga kepada kita sejati, sehingga kita tidak akan mencari kepuasan di dunia. Kita tidak akan jatuh dalam dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, itu tidak puas. Dan dosa kawin mengawinkan, itu tidak puas. Makan perjamuan suci pasti puas. Amin. Nah, itu bebas dari dosa. Kedua, perjamuan suci itu, siapa makan darahku, dagingku, ada di dalam aku di dalam dia.
perjamuan suci, menyatukan tubuh dengan Yesus, dengan kepala. Firman pengajaran tadi menyatukan tubuh. Kita gereja apa saja jadi satu tubuh. Perjamuan suci menyatukan tubuh dengan kepala. Dengan Yesus menyatukan tubuh dengan kepala. Syaratnya apa? Menguji diri. Sebelum makan minum perjamuan suci, kita harus dengar firman dulu. Menguji diri lewat ketajaman pedang firman. Kalau firman menunjuk dosa kita, mungkin panca indera kita, iya, salahku masih panca indera, sering gosipkan keluarga, gosipkan ini itu, minta ampunlah Tuhan. Ngaku. Kalau firman menunjukkan dosa-dosa kita, menguji diri itu, yaitu lewat ketajaman pedang. Kalau firman menunjuk dosa, nggak sadar, menyesal, ngaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Lalu makan minum perjamuan suci. Itu layak. Sehingga kita menyatu dengan Yesus kepala. Kepala menyatu dengan kita. Oh, puji Tuhan. Nanti kesatuan sampai selama-lamanya. Tapi kalau tidak menguji diri seperti Yudas Iskariot. Terakhir, dua kemungkinan dalam perjamuan suci. Yang pertama, tidak menguji diri. Yudas Iskariot tidak mau menguji diri, tidak mau mengaku dosa. Tuhan sudah bilang, siapa yang bersama dengan aku mencelupkan roti ke dalam pinggan, dialah itu yang mau menyerahkan aku. Begitu Yesus mencelup, Yudas mencelup. Mestinya, saya Tuhan ampuni, bukan aku ya Tuhan. Loh, tetap merasa benar. Akhirnya dia terpisah. Mari Yohanes 13 ayat 27. Ini dua kemungkinan. Terakhir, mari. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepada, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yudas mempertahankan dosa, tidak mau mengaku, menguji diri. Akibatnya Yudas kerasukan setan, melekat kepada setan. Melekat kepada setan, sehingga terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Ini Yudas Iskariot. Tuhan tolong kita semuanya. Tetapi yang kedua, Yohanes 13:23, Rasul Yohanes bersandar di dada Tuhan lewat perjamuan suci. Ayo malam ini, saya bahagia. Kita lihat bayi Yesus, kita juga jadi bayi bersandar di dada Tuhan. Hanya menangis kepada dia. Yohanes 13:23. Seorang dari murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya. Atau istilah lain, bersandar di dadanya, di sebelah kanan. Dua kemungkinan. Kalau tidak menguji diri, Yudas terpisah dari Tuhan, melekat pada setan, terpisah dari Tuhan. Kalau menguji diri, seperti Rasul Yohanes, bersandar di dada Tuhan, dalam gendongan tangan Tuhan, melekat kepada Tuhan, seperti bayi yang digendong tuh bayi yang hanya menangis kepada Tuhan, bayi yang hanya menangis, bergantung pada belas kasih Tuhan. Malam ini kita lihat bayi Yesus, Logos, bayi Yesus Lampin, Juru Selamat, bayi Yesus Logos, pengajaran, penginjilan, pengajaran. Saudaraku, bayi Yesus perjamuan suci di palungan. Ayo sampai kita menjadi bayi juga, hanya menangis, bergantung belas kasih. Sudah mustahil, tidak bisa tidak bisa. Siapa tahu ada belas kasih Tuhan malam ini. Amin. Ada belas kasih. Tuhan tolong. Yesaya 46 ayat 3 sampai 4, ayat terakhir. Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Dengarkan aku, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Digendong oleh Tuhan, bayi yang digendong. Aku telah melakukannya. Aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkannya. Kalau kita seperti bayi yang digendong dalam tangan Tuhan, melekat kepada Tuhan, kita selalu diperhatikan, diperdulikan, Tuhan bergumul
untuk kita semua. Seperti ibu bergumul untuk bayi. Bayi nangis sedikit bingung ibu itu. Apa? Kenapa ini? Kenapa? Lapar? Duh, baru susu. Apa? Sakit? Oh, ini kena nyamuk. Bingung dia. Perhatian kalau digendong. Kalau bayi ditaruh kadang lupa. Tiba-tiba, loh, suara tangisan baru lari. Oh, sudah tengkurap di bawah tempat tidur. Seringkali. Tapi kalau digendong selalu ingat. Loh, apa ini? Apa ini? Selalu. Begitu juga Tuhan kepada kita. Selalu memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita semua. Amin. Dengan tangan belas kasih. 1, menanggung. Aku mau menanggung kamu. Tuhan tanggung jawab, menanggung kita. Tuhan Yesus bertanggung jawab untuk melindungi. Tangan belas kasih Tuhan bertanggung jawab untuk melindungi, memelihara kehidupan kita yang tak berdaya. Di tengah kesulitan dunia sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Tuhan bertanggung jawab atas hidup mati kita. Amin. Nah, hidup mati bukan di tangan siapa, tapi di tangan Tuhan. Amin. Nah, bolehlah berdoa. Tuhan, beri saya sehat, panjang umur sampai Tuhan datang. Tolonglah saya. Boleh makan vitamin? Boleh. Tapi bukan itu hanya sarana. Tapi belas kasih Tuhan yang menolong. Boleh makan obat? Silakan mau ke dokter yang hebat yang ini, silakan. Tapi bukan itu hanya sarana. Belas kasih Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup mati kita. Amin. Tuhan tolong. Kemudian Tuhan mendukung, menjunjung. Tuhan, tangan belas kasih Tuhan mendukung kita. Mendukung kita. Artinya supaya kalau kita jatuh dalam dosa, kita diangkat kembali. Mendukung. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita diangkat kembali hidup benar, hidup suci di dalam tangan Tuhan. Kalau kita saudaraku jatuh dalam dosa, diangkat kembali hidup benar, hidup suci, tetap dipakai oleh Tuhan. Kemudian lagi tangan Tuhan, ya, ayat 4, ayat 5, ya. Ku junjung sudah, aku melakukan menanggung kamu. Ayat yang ke memikul. Tangan belas kasih Tuhan memikul kita. Kalau memikul itu ya bebannya semua dipikul. Memikul segala beban hidup kita. Letih lesu, beban berat, susah payah, air mata dipikul oleh Tuhan di kayu salib. Sehingga kita merasa damai, sejahtera, enak dan ringan. Coba aja, mau naik gunung, ya gendong aku. Ya sudah, senang saja. Yang gendong cuma yang sampai kita ya enak aja, meremelek aja di atas, digendong, damai sejahtera, enak dan ringan. Tangan belas kasih Tuhan menyelesaikan semua beban, semua masalah yang mustahil malam Natal ini bisa diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Bisa, mujizat bisa terjadi asal kita mengenal pribadinya, salibnya, mujizat terjadi. Itu yang benar. Jangan mujizat dulu, begitu salib datang kita lari. Salib dulu, ketika mujizat datang kita makin kuat. Amin. Makin ada mujizat atau tidak, kita tetap kuat di dalam salib. Tuhan tolong kita. Dan terakhir, aku akan menyelamatkan kamu. Tangan belas kasih Tuhan sanggup menyucikan, mengubahkan kita sampai selamat penuh, sempurna jika Yesus datang kembali kedua kali. Kita naik ke awan-awan permai. Doa buat keluarga, doa semuanya, saudara. Buat jangan ada yang ketinggalan. Saat Natal kedua, saya istilahkan, Natal pertama Tuhan datang pertama, Natal kedua datang kedua. Jangan ada yang ketinggalan. Doakan malam ini, Tuhan suami saya mana, Tuhan istri saya mana, anak saya mana, keluarga saya mana. Semoga mereka juga bersama dengan Tuhan jika engkau datang. Kita masuk Firdaus 1000 tahun, kita masuk Yerusalem baru, duduk bersanding dengan Yesus di takhta surga selama, tidak terpisah selama-lamanya. Tubuh dan kepala menjadi satu kesatuan. Tuhan memberkati. Juga saudara yang sudah meninggal dunia tadi, perjamuan suci tadi, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia akan kubangkitkan waktu aku datang kedua kali. Amin. Akan dibangkit. Jangan terlalu berduka cita, nanti ada pertemuan
di udara jika Tuhan datang kembali kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita bayi yang lemah, tak berdaya, kita mau makan perjamuan suci. Kita bangkit berdiri. Ketika ku lemah, dia datang. 105 nyanyian rohani. Mari kita persiapan perjamuan suci semua. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika ku lemah, dia datang. Ketika ku jatuh, dia angkat. Ketika ku sakit, dia sembuhkan. Ketika ku jatuh, dia atur. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku pujikan. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembahkan. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Kita hanya bayi-bayi yang tidak bisa apa-apa, hanya menangis kepada Dia. Tangan belas kasih-Nya, tangan berlubang paku menggendong kita semua, bertanggung jawab atas hidup kita, untuk menolong kita, menyembuhkan kita, melakukan apa saja yang bayi tidak bisa lakukan, yang tidak bisa kita pikirkan, serahkan kepada Dia. Yesus, ku serahkan hidupku denganku. Ada yang mau mengangkat dua tangan ke atas, butuh Yesus, angkat dua tangan, serahkan semua kepada Dia. Tutup mata. Haleluya, haleluya. Mungkin dosa-dosa, mungkin penyakit, mungkin ekonomi, mungkin rumah tangga. Sekali lagi, Yesus, ku serahkan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mungkin kesusahan, kepedihan hati, serahkan kepada Dia. Oh, kita sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jamah kami, gendong kami Tuhan. Gendong kami, jamah kami Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu menolong kami. Yang mau memikul salib Tuhan, di balik salib ada mujizat-mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang ada di hadapan kami sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang ada di hadapan kami sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan menggendong kami. Oh, melakukan keajaiban bagi kami sampai menyempurnakan kami. Sucikan, layakkan kami. Ampuni dosa kami. Bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Persiapan semuanya dibuka.
Perjamuan suci dipegang, roti tangan kanan, anggur tangan kiri, kita persiapan semuanya. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita. Ayo, siapa makan tubuhku dan darahku, aku ada di dalam dia, dia ada di dalam aku selama-lamanya. Kita dalam gendongan tangan Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan. Tapi ingatlah keluarga juga, kita doakan semuanya. Haleluya. Sudah semua? Mari kita bangkit berdiri. Yesus, ku serahkan hidupku dengan ya, mari. Haleluya. Letakkan di dada. Haleluya. Periksa diri, serahkan dosa-dosa terutama. Yesus sudah serahkan hidupnya bagi kita. Kita serahkan dosa-dosa kita kepada Dia, sampai menyerahkan hidup kita kepada Dia. Lebih pelan-pelan sekali lagi, angkat tubuhnya. Haleluya Yesus. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari semua. Kami mau mengenal pribadi-Mu yang disalib Tuhan. Kami siap juga sengsara bersama Tuhan sampai kemuliaan kekal selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, ingat salibnya. Kita akan ditolong oleh Dia. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kembalikan masker. Ya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tubuhmu sudah menyedot dosa-dosa kami Tuhan. Tubuhmu menyedot penderitaan kami Tuhan. Tubuhmu menyedot kesusahan kami. Oh haleluya. Kami damai sejahtera, enak dan ringan di dalam Engkau Tuhan. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu adalah uluran tangan belas kasih Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan, tapi juga bisa menyempurnakan, menolong kita sampai menyempurnakan kita semuanya. Puji Tuhan. Ada penyakit, bisa diraba tangan kiri, rabah. Jika tidak bisa, letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada air mata, ada tidak senang dan lain-lain, semuanya letakkan tangan kiri di dada. Ada penderitaan apapun, Tuhan akan tolong kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan hanya sampai di dunia Tuhan menolong kita, tapi sampai pertemuan di udara, di awan permai Natal yang kedua, sampai di Yerusalem baru kekal selamanya. Di mana suami, di mana istri, di mana anak, di mana orang tua. Ayo kita doakan semua kepada Tuhan. Angkat dua tangan ke atas, kita menyembah Dia. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus.
Yesus. Haleluya. Haleluya. Jangan ada yang ketinggalan di antara kami Tuhan. Semuanya bisa menerima salib Tuhan hari-hari ini Tuhan. Bisa menerima kain lampin keselamatan. Bisa menerima palungan Tuhan, makanan rohani bagi kami. Baik pengajaran, baik perjamuan suci Tuhan. Semuanya menolong kami sampai kesempurnaan Tuhan. Haleluya. Ada sorak-sorai di awan yang permai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Biar suara kami tetap berkumandang Tuhan saat Engkau datang kembali kedua kali. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Tuhan tolong kami semua. Haleluya. Ada yang penyakit bisa diraba, tangan kiri raba, jika tidak bisa letakkan di dada. Haleluya. Haleluya. Ampuni hamba sebagai gembala, ampuni kami semua, sucikan oleh darah-Mu supaya layak menyeru nama Yesus yang berkuasa untuk mengusir segala setan, sakit, penyakit yang mengganggu kami, yang sudah mustahil pun kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Berikan kami sembuh, sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Yang bekerja berkati, buka jalan semua. Omset yang menurun Engkau naikkan kembali, berkati semuanya, buka jalan. Yang membutuhkan mengontrak, menjual rumah, tanah, ruko, toko, hotel, buka jalan semua. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan memberkati semuanya. Hutang piutang, buka jalan semuanya. Terima kasih. Yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong, buka jalan semuanya. Yang sekolah kuliah, berikan hikmat, akal budi, pertolongan, naik kelas baik, lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan. Yang skripsi, tesis, berikan hikmat, akal budi dari surga, pertolongan. Dosen-dosen tidak mempersulit, mulai pengajuan judul sampai lulus baik, lulus cepat, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami betul-betul mengenal pribadi Yesus yang disalib. Kami siap menanggung salib juga, sengsara daging karena Yesus, untuk selamat, untuk bisa menerima pengajaran, untuk bisa digembalakan, untuk bisa disucikan, diubahkan sampai sempurna seperti Tuhan, sehingga kedudukan kami seperti bayi yang baru lahir yang hanya menangis kepadamu Tuhan. Hidup dari belas kasih Tuhan yang tak terbatas, apapun juga mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah selamat sehat untuk kemuliaan keagungan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pengorbanan anak-anak-Mu, apapun bentuknya, untuk pekerjaan Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu. Kita serahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Angkat dua tangan lagi sejenak, 1 menit saja. Serahkanlah hidup dalam tangan Tuhan. Saya hanya bayi yang menangis Tuhan, tidak bisa apa-apa. Biar tangan belas kasih-Mu yang menolong kami. Engkau yang sudah mati di kayu salib, bangkit naik ke surga. Engkau yang bisa menolong kami semuanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Kami sungguh tak berdaya di akhir zaman ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Gendonglah kami semua supaya enak hidup kami, damai sejahtera, enak dan ringan, sampai terangkat di awan-awan jika Engkau datang kembali kedua kali. Sekeluarga kami, seluruh jemaat sempurna seperti Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat Natal. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. In His name I find
from the chain that